Artinya salah jurusan ini menurut saya dia sendiri yang salah, cara berpikirnya yang salah, perlu di restart atau dikonstruksi. Itu kan hanya syarat mendapatkan gelar dan ijazah, titik. Soal ilmu lain cari sendiri, nggak usah percaya dosen gitu loh, nggak usah percaya kamus. Oke, kembali lagi dengan kami di Bincang Aswajanesia. Sahabat Aswajanesia, di season pertama tadi kita udah mengambil tema tentang mahasiswa akademisi atau aktivis. Nah, yang season kedua tadi membahas masalah lulus cepat atau lulus terlambat. Nah, di season ketiga ini kita akan mengambil tema setelah lulus kuliah mau jadi apa. Ini cukup menarik karena banyak perspektif gitu ya, banyak perspektif dari kalangan mahasiswa bahwa selama kuliah, wah saya salah jurusan ini. Nah, ini cukup menarik. Kira-kira paradigma mereka ke depannya itu seperti apa? Nah, nanti kita tanyakan langsung kepada Kak Ida ini yang sudah mengalami perkuliahan beberapa tahun, ya udah pernah menjadi mahasiswa, sudah menjadi aktivis. Oke Pak, paradigma ke depan tentang hal tersebut itu seperti apa bagi sahabat-sahabat Aswajanesia? Yang pertama, lulus kuliah mau jadi apa? Pertanyaannya kan itu ya. Sebenarnya jawabannya satu ya. Jadi alumni yang jelas. Jelas kan? Jadi alumni lagi Pak itu Pak. Ya, alumni. Maksudnya jadi apa ini kan salah satu pertanyaan yang sangat pragmatis menurut saya. Sebetulnya bukan jadi apa, tapi berbuat apa, ini yang penting. Kalau jadi apa itu ukuran materialistik, ukuran kapitalis ini Pak. Ya. Nah, maka paradigmanya jangan to be jadi apa, tapi to do, berbuat apa. Nah, makanya kalau berbuat apa ketika kita lulus atau menjelang lulus atau pasca wisuda itu kan sudah memiliki beberapa aktivitas yang sudah berlangsung. Kalau sudah aktif di masyarakat, aktif di organisasi, ketika lulus itu tidak bingung. Jadi dia mau jadi apa itu akan otomatis menentukan. Soal pekerjaan pasti semuanya bekerja. Entah jadi apa itu kan hanya pandangan dan apa istilahnya, bargaining masyarakat ataupun nilai sosial saja sebenarnya. Tapi dalam konteks kompetensi, setiap prodi jurusan itu sudah membentuk atau menyiapkan profil lulusan sesuai dengan output lulusan. Jadi kampus itu hanya mengantarkan mahasiswa mencapai kompetensi-kompetensi ataupun profil lulusan yang ada di prodi tersebut sesuai kurikulum ya. Kurikulum kita tentunya adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Cuman pertanyaan ini, pemahaman saya itu dia jadi apa itu nganggur, bekerja atau menjadi aktivis sosial. Sebenarnya arahnya ke situ. Tetapi yang paling pokok adalah intinya jangan pernah berpikir jadi apa, tapi berbuatlah apa. Soal kita siapa itu nggak penting, yang penting kita berbuat apa sih untuk masyarakat, kita berbuat apa sih untuk keluarga, kita berbuat apa sih untuk agama. Kan puncaknya kan kayak kondangan-kondangan itu loh, atau disunatan, atau semoga nanti menjadi generasi yang bermanfaat bagi agama nusa. Dan kan ini bukan jadi misalnya saya sebut jadi ketua PPK, ketua KPU, jadi dosen, jadi guru, jadi PNS. Jadi itu sebenarnya memang orang tua nyuwun sewu dalam tanda ini memang mengajak anaknya untuk pragmatis sedikit, karena mau tidak mau masih sekadar menilai sesuatu itu dari sudut pandang yang materialistik. Kalau menurut saya sih arahnya ke situ. Jadi pertanyaan ini perlu bahasanya itu perlu dikonstruksi bahwa menjadi apa itu tidak penting bagi saya. Seperti contoh saya sendiri, saya itu tidak pernah punya cita-cita menjadi dosen. Cita-cita saya dulu hanya sederhana, kuliah lulus cepat, membahagiakan orang tua, sudah selesai. Saya jadi apa itu tidak pernah berpikir. Akhirnya saya masuk di praksi, pernah menjadi guru ya, pernah menjadi staf di KPU, dan sekarang alhamdulillah ngajar. Artinya itu tanpa rencana. Memang jadi apa ini bahasa saya mistis atau misterius, kalau bahasa lainnya ya utopis. Jadi apa yang kita cita-citakan secara materialistik itu kadang-kadang
tidak berbanding lurus dengan realitas sekarang. Jadi yang paling penting usaha kita itu apa sih untuk mendapat passion. Ya setiap orang pasti punya cita-cita, tetapi yang paling penting usahanya itu sih sebenarnya. Karena mau jadi PNS pun ya misalnya syarat sudah lengkap, tes 1000 kali pun kalau Tuhan tidak mengizinkan ya bakal jadi PNS. Masa sama ini udah masuk. Nah, iya artinya jadi apa ya? Ya jawabannya satu, jadi alumni itu aja. Oke, benar ya. Jadi ini apalagi di dunia kehidupan ya. Di kehidupan ini kita memang prosesnya sangat panjang sekali. Dan saya pernah mendengar statement bahwa suatu apapun itu, keberhasilan sesuatu hal itu tergantung pada perencanaannya. Nah, ketika kita melihat di kehidupan ini kan, apalagi prosesnya sangat panjang sekali. Berapa persen Pak pengaruh dari perencanaan itu? Karena terkadang gini, apalagi kalau kita masuk ke tadi part yang pertama, yang pertama tentang tema aktivis atau akademis itu kan juga sangat berpengaruh sekali. Terkadang hidup itu pun juga tidak bisa sejalan dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu bagaimana Pak terkait dengan masalah perencanaan sejak awal? Ya setiap orang punya mimpi, punya angan-angan, punya himmah, punya cita-cita, punya passion sendiri. Cuman masalahnya passion ini kadang berbeda dengan jurusan yang kita pilih. Maka tadi ada kata-kata salah jurusan salah jurusan atau ya salah ambil prodi sehingga kita menyesal kuliah jurusan ini ya, padahal passion saya tidak di sini juga masalah. Tetapi yang paling penting asalkan kita serius menggapainya tanpa harus menggembar-gemborkan, itu arahnya nanti akan menjawab apa yang kita harapkan. Karena sekali lagi faktor kesuksesan fisik sesuai perencanaan itu tidak hanya usaha kita, tapi juga doa orang tua, relasi, jadi relasi atau pengalaman, relasi dan pengalaman. Karena mau tidak mau sekarang memang serba kompetitif, apapun harus pakai lamaran, pakai wawancara, pakai seleksi yang ketat ya. Makanya perencanaan ini kalau bisa, kalau saya boleh memberi saran, pilihlah sesuai kecenderungan Anda. Misalnya begini, kuliah itu kalau Anda ingin jadi akademis, ya sudah fokus akademis, nggak usah terlalu banyak jadi aktivis. Tapi kalau ingin jadi politisi, ya harus ikut organisasi, minimal ketua umum. Nah, makanya ini menjadi sesuatu yang bisa kita rencanakan, plus kita menambah keunggulan-keunggulan lain atau hal-hal lain yang mendukung apa yang kita rencanakan, kan gitu. Tetapi jangan dimaknai sesuatu yang itu hobi atau kecenderungan hidup, bakat atau minat ya, bakat lah atau minat juga bisa, itu jangan dijadikan sebuah profesi, tapi hanya hobi saja. Misalnya saya senang nulis atau senang membaca, itu kan tidak saya jadikan profesi, tetapi saya jadikan sebagai sesuatu yang hobi, tetapi menjadi candu bahasanya. Sehari gak nulis atau gak membaca, gak diskusi, itu kayaknya kok sepi ya hidup ini. Makanya kegiatan ini mau tidak mau sampai hari ini membawa berkah tanpa harus kita jadikan profesiku ini loh, nggak harus seperti itu. Misalnya ada yang seneng video YouTube, ya sudah fokus saja membuat video YouTube, nanti pasti akan menghasilkan tanpa harus saya YouTuber loh pekerjaannya, kan nggak ada. Makanya ini harus yang penting jadi hobi, dan nanti kalau bahasa orang umum ya hobi menjadi hoki lah, artinya menjadi sumber-sumber pundi-pundi rupiah yang lain tanpa harus profesi saya adalah YouTuber kan. Tetapi di sisi lain untuk menjawab status sosial memang perlu ya. Guru itu guru, tetapi kan meskipun kamu guru, YouTubermu jalan. Iya. Meskipun kamu guru, wirausahamu jalan. Meskipun kamu guru, kegiatan menulismu jalan. Artinya perencanaan ini tidak hanya perencanaan untuk mendapat cita-cita yang status sosialnya jelas, tapi kecenderunganmu apa, bakatmu apa, dalamilah pasti akan menjadi pakar meskipun otodidak dan tidak perlu guru. Karena sekarang cari apa saja di Google, di YouTube, di internet itu ada semua. Artinya jangan sampai perencanaan ini justru membatasi kreativitas kita. Justru perencanaan ini harusnya mendukung kreativitas, hobi ataupun kecenderungan kita dalam mendalami sesuatu. Karena
Seperti kemarin saya membuat status itu, berapa banyak lulusan Usuluddin yang jadi hacker, karena saya kenal hacker itu bukan dari jurusan SI maupun TI, dari Fkom atau Fakultas Komputer ya, tetapi Usuluddin nggak ada hubungannya. Yang berbanding terbalik filsafat, psikologi agama, perbandingan agama, lo kok iso hacker kan apa? Dia mendalami dunia itu tanpa harus ada perencanaan saya besok jadi ahli IT, tidak ada. Teman-teman saya yang IT juga lulusan fisika, lulusan pertanian, itu nggak ada hubungan. Jadi sekali lagi perencanaan penting untuk mencapai suatu titik yang itu dituju secara fisik, cuman aspek-aspek lain seperti kecenderungan atau bakat minat yang kita tekuni itu jangan sampai terbengkalai, karena itu menjadi satu keunggulan. Maka tidak perlu hanya sekadar satu skill ya, kita harus sekarang itu mengembangkan multiple skill, multiple intelligence, ini yang paling penting. Oke, jadi guru oke, tapi dia ngomong tembang Jawa pinter karena dia mendalami tembang Jawa selindro belok karawitan hafal. Jadi itu sih kira-kira. Oke, satu pertanyaan lagi Pak sebelum kita tarik kesimpulan ya dari tadi pernyataan Bapak Ibu. Ini Pak, untuk menanggulangi atau kita open minded lah bagi teman-teman yang atau sahabat-sahabat yang berpikiran bahwa wah saya salah jurusan ini. Nah ini Pak, kasih closing statementnya Pak terkait hal seperti itu agar mereka juga terbuka wawasannya lah. Ya karena salah jurusan itu bisa jadi pikirannya jurusan itu kan, anggap saja jurusan atau prodi fakultas itu hanya syarat mendapat label ijazah sarjana apa, kepakaran secara administratif. Tapi kepakaran di dunia lain, kecenderungan, hobi, terus hal-hal lain, aktivitas yang itu dia lihai atau piawe itu dikembangkan. Karena salah jurusan ini kan stigmanya sarjana pendidikan juga di guru ya, itu kan pikiran yang menurut saya sangat linear. Dalam kota kita harus out of book, keluar dari kota, keluar dari cara berpikir linear ini. Karena sekarang apa sih yang linear? Semuanya bisa ditabrak sekarang, nggak ada yang linear. Artinya salah jurusan ini menurut saya dia sendiri yang salah, cara berpikirnya yang salah, perlu di restart atau dikonstruksi. Itu kan hanya syarat mendapatkan gelar dan ijazah, titik. Soal ilmu lain cari sendiri, nggak usah percaya dosen gitu loh, nggak percaya kampus kan kayak gitu. Belajar kan sumbernya banyak dari dosen. Bagi mereka yang terlalu linear saja, sumber belajar itu dosen dari buku, bisa dari diskusi, lihat video seperti ini, terus ngutak-ngutak komputer sendiri, melihat tutorial, itu juga belajarnya dia pakar, bukan dari sarjana atau ijazah. Itu ya. Terima kasih Pak Ibda. Jadi banyak sekali wawasan yang kita terima terkait dengan pernyataan-pernyataan tadi ya. Jadi saya teringat dengan dawuh Mbah Maimun bahwa ketika kita jadi guru itu kita harus punya sampingan. Jadi apa makna dari hal tersebut? Ketika kita secara administrasi itu jadi pendidik, ya kita harus bisa mengembangkan hard skill dari hal-hal yang lain, bukan hanya sekedar pada pendidikan. Jadi ini pernyataan dari Mbah Maimun Zubair itu sangat luas sekali jika kita jabarkan. So tergantung teman-teman semua mau menggunakan teori yang mana, bagaimana prinsip teman-teman semua. Tentunya ada faktor-faktor lain selain administratif ya, ada juga yang non administratif. Jadi silakan teman-teman, bagi yang salah jurusan nggak usah menganggap bahwa ini salah jurusan. Yang penting adalah skill teman-teman semua atau sahabat-sahabat semua, di mana hobi teman-teman semua atau sahabat semua itu bisa menjadi hobi. Oke, cukup sekian bincang Aswajanesia, kita tunggu video selanjutnya. Oke, salam Aswajanesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.